Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Bu Yuli di Mapel Bahasa Indonesia untuk kelas 10. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Hari ini kita akan belajar masih tentang teks laporan hasil observasi. Melanjutkan materi kita pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang konsep dasar dan struktur teks laporan hasil observasi. Sebelum kita lanjutkan ke materi kita berikutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, kita review dulu tentang materi kita yang minggu lalu, yaitu tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Adalah suatu teks yang berisi tentang penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Karena adanya proses pengamatan ini, makanya teks ini diberi nama teks laporan hasil observasi. Saya lanjutkan. Untuk berikutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi. Terdiri dari dua bagian, yaitu pernyataan umum yang diikuti oleh anggota atau aspek yang dilaporkan. Sudah ingat? Nah, kita lanjutkan kembali dengan materi kita hari ini, yaitu ciri bahasa teks LHO. Terdiri dari verba, penggunaan sinonim dan antonim, perubahan verba menjadi nomina, penggunaan konjungsi, adanya kalimat definisi dan kalimat simpleks dan kompleks. Kita bahas satu persatu, kita mulai dari verba. Verba di sini adalah kata kerja. Kalian lebih mengenalnya sebagai predikat atau P dalam kalimat. Verba di sini adalah kata yang menyatakan proses, perbuatan, dan keadaan. Morfem pembentuknya di sini bisa kalian lihat ada men, di, ter, ber, per, akhiran kan, akhiran i, memperkan atau i. Bisa kalian pilih memperkan atau akhirannya i, diperkan atau i, mekan atau i, dikan atau i, memberkan atau i. Contohnya, kata dasarnya apa di sini adalah ada kata tanam, diberi awalan men, akan menjadi kata menanam. Kata dasarnya apa? Tanam, diberi awalan di, akan menjadi ditanam, sampai dengan diberkan. Kata dasarnya apa? Ada kata daya. Jika diberi morfem diberkan, akan menjadi diberdayakan. Paham? Berikutnya adalah penggunaan sinonim. Sinonim di sini adalah persamaan kata. Artinya apa? Kata-kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Contohnya, utang sinonimnya kredit, kecil sinonimnya mungil, mati sinonimnya wafat, jenazah sinonimnya mayat. Kalau ada sinonim, kalian juga akan mendapatkan antonim. Apa itu antonim? Antonim di sini adalah lawan kata. Contohnya, ada kata panjang, lawan katanya pendek. Cantik, lawan katanya jelek. Kaya, lawan katanya miskin. Paham? Baik, saya lanjutkan lagi. Berikutnya adalah kalimat definisi. Kalimat definisi ini berada di bagian awal dari teks LHO karena dia merupakan bagian dari
Struktur pernyataan umum. Pernyataan umum yang dipakai di sini adalah kalimat definisi, sehingga kalian tidak boleh membolak-balikkan atau mengatur posisi. Pernyataan umum ada di bagian akhir, lalu anggota atau aspeknya dipindah di bagian depan. Ini tidak boleh. Strukturnya harus tetap mengikuti struktur yang ada, mulai dari pernyataan umum dulu yang diikuti oleh anggota atau aspek yang dilaporkan. Saya lanjutkan. Kalimat definisi adalah kalimat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Contohnya atau penandanya di sini selalu menggunakan kata adalah, merupakan, yaitu, ialah, yakni. Ini adalah penanda bahwa kalimat itu adalah kalimat definisi. Contohnya, meja. Meja adalah sarana untuk makan. Papan tulis. Papan tulis merupakan sarana untuk belajar. Nah, itu. Saya lanjutkan lagi dengan konjungsi. Setiap teks, setiap kalimat itu sudah pasti menggunakan yang namanya konjungsi. Konjungsi di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Konjungsi subordinatif di sini adalah konjungsi yang dipakai untuk kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks. Yang kalimat simpleks menggunakan apa? Menggunakan konjungsi koordinatif. Contohnya ada dan, atau. Paham? Saya ulangi. Konjungsi di sini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif. Bisa kalian pakai ketika kalian membuat kalimat majemuk setara atau kalimat simpleks. Kata-kata yang bisa kalian pilih atau gunakan adalah dan, atau, tetapi, namun, dan sedangkan. Silahkan kalian pilih menurut kalimat yang kalian buat. Yang kedua adalah konjungsi subordinatif atau bertingkat. Bisa kalian pilih untuk menggunakan konjungsi subordinatif ini ketika kalian menggunakan atau membuat kalimat kompleks. Kata-kata yang bisa kalian pilih ketika, tatkala, sesudah itu, jika, kalau, sampai dengan kata bahwa. Yang terakhir adalah konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif ini adalah konjungsi yang sudah memiliki pasangan. Kalian jika memilih baik, pasangannya adalah maupun. Jangankan pasangannya adalah pun. Tidak hanya pasangannya adalah tetapi juga. Contohnya, baik saya maupun adik sama-sama bersekolah di SMK Ahmad Yani. Contoh yang kedua, jangankan pedagang, petani pun mengeluh dengan adanya COVID-19. Tidak hanya saya, tetapi adik-adik juga sakit. Paham? Nah, untuk konjungsi korelatif ini kalian perlu memilih kalimat atau kata-kata yang pas. Karena kalian harus menyesuaikannya dengan pasangan konjungsinya. Saya lanjutkan lagi. Nah, di sini ada perubahan verba menjadi nomina. Verba tadi adalah kata kerja, nomina adalah kata benda. Untuk merubahnya dari verba menjadi nomina, kita memerlukan morfem pembentuk nomina. Apa saja itu? Ada pen, pe, pean, peran, kean, ter,
ke akhiran wan dan akhiran an. Contohnya, verba atau kata kerjanya adalah tulis. Kalian akan merubahnya menjadi nomina, maka kalian harus menggunakan morfem pen sebagai pembentuk dari nomina, akan menjadi penulis. Kata dasarnya atau verbanya adalah tinju, diberi awalan pe, maka akan berubah menjadi nomina dengan kata petinju. Akhiran an, verbanya apa? Makan. Maka untuk merubahnya menjadi nomina, kalian memerlukan akhiran an, akan menjadi makanan. Paham anak-anak? Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan menggabungkan dari verba, nomina, dan konjungsi, sehingga kita bisa membuatnya menjadi kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu pola saja. Contohnya, kita pergunakan kalimat yang paling kecil adalah kalimat inti. Unsurnya hanya ada dua, subjek dan predikat. Saya belajar. Saya adalah subjeknya, predikat adalah kata belajar. Kita perluas lagi menjadi kalimat luas dengan menambahkan unsur objek dan keterangan. Contohnya, saya belajar di kamar. Saya adalah subjeknya, belajar predikatnya, di kamar adalah keterangan tempatnya. Sekarang, bagaimana jika unsur yang kita gunakan itu lengkap? Apakah nanti kita akan menggunakan konjungsi? Ya, betul. Tetapi perlu diingat, konjungsi yang kalian bisa pakai untuk membuat kalimat simpleks itu adalah konjungsi koordinatif, bukan konjungsi subordinatif atau korelatif. Paham? Nah, sekarang kita coba menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat, tetapi bentuk kalimatnya atau jenis kalimatnya masih kalimat simpleks. Maka kita akan memilih konjungsi koordinatif sebagai penghubungnya. Kalimatnya, saya makan nasi dan ikan kemarin di warung pojok. Unsur-unsurnya adalah subjek, predikat, objek lagi, keterangan, dan keterangan lagi diikuti oleh pelengkap. Nasi dan ikan, nasi itu adalah objek yang pertama, ikan itu adalah objek yang kedua. Kata kemarin menunjukkan keterangan waktu. Di warung menunjukkan keterangan tempat. Boleh atau tidak menggunakan K dua-duanya? Tentu boleh, karena di sini K yang pertama adalah keterangan waktu dan K yang kedua adalah keterangan tempat. Bu, kurang lengkap. Boleh kalian tambahkan menjadi warung pojok dengan menambahkan kata pojok pada unsur pelengkapnya. Nah, konjungsinya yang mana? Konjungsi yang kita pakai adalah kata dan. Dan di sini adalah konjungsi koordinatif. Maka meskipun kalimat ini cukup panjang, unsur-unsurnya lengkap, tetapi kalimat ini masih dikatakan sebagai kalimat simpleks karena hanya memiliki satu pola kalimat saja. Paham anak-anak? Baik, sekarang kita lanjutkan dengan kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks di sini merupakan kelanjutan dari kalimat simpleks. Untuk membuat kalimat kompleks, dasarnya kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki dua pola atau lebih. Polanya yang bagaimana? Ada subjek, ada predikat, semua unsur bisa dimasukkan. Hanya saja di sini pemilihan konjungsinya yang harus menggunakan konjungsi subordinatif. Paham?
Baik, contohnya saya berbelanja di pasar ketika ibu berangkat ke kantor. Pola yang pertama, saya adalah subjek, berbelanja adalah predikat, di pasar adalah keterangan tempat. Lalu konjungsinya yang mana? Konjungsi di sini adalah konjungsi ketika. Konjungsi ini adalah konjungsi subordinatif sebagai penanda bahwa kalimat itu adalah kalimat kompleks. Pola yang kedua adalah ibu berangkat ke kantor. Ibu adalah subjeknya, berangkat adalah predikatnya, kantor adalah keterangan tempatnya. Jadi pola untuk kalimat di atas adalah SPKT, subjek, predikat, keterangan tempat, diikuti oleh konjungsi dan ditambahkan dengan pola yang kedua, subjek, predikat, dan keterangan tempat. Paham anak-anak? Baik, kita belajar pelan-pelan. Kita pahami dulu, kalian mengerti dulu. Jika ada yang perlu kalian pertanyakan, silahkan bertanya. Nah, berikutnya adalah contoh dari teks LHO atau teks laporan hasil observasi, judulnya Kebersihan Lingkungan Kompleks Perumahan. Kebersihan lingkungan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kebersihan lingkungan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit. Kondisi kebersihan lingkungan di perumahan Cendana sangat baik, selokan terpelihara dengan baik dan tidak mampet atau tersumbat. Tempat pembuangan sampah pun sudah ada di tiap depan rumah. Tempat pembuangan sampah berupa tong besar atau drum, kondisinya juga terawat sehingga tidak menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, petugas kebersihan mengambil sampah setiap 3 hari sekali. Selain itu, setiap 1 bulan sekali, warga perumahan Cendana melakukan kerja bakti membersihkan selokan dan rumput-rumput liar di sekitar perumahan. Kebersihan lingkungan tidak sulit untuk diterapkan apabila kita membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Budaya hidup bersih dan sehat akan mendatangkan banyak manfaat untuk manusia. Kita dapat menjalankan aktivitas hidup yang sehat, produktif, dan pada gilirannya menggapai kesuksesan. Ini adalah contoh teks laporan hasil observasi dengan unsur yang lengkap, pernyataan umum, dan anggota atau aspek yang dilaporkan. Penggunaan kaidah bahasanya pun juga bisa kalian pahami. Di sini ada penggunaan verba, ada penggunaan sinonim, antonim, perubahan kata dari verba menjadi nomina, ada kalimat simpleks dan kompleksnya. Nah, sekarang tugas kalian analisislah contoh teks laporan hasil observasi kebersihan lingkungan kompleks perumahan ini berdasarkan kaidah kebahasaannya. Bisa kalian mulai dengan menentukan verba dulu, setelah itu sinonim dan antonimnya, perubahan kata verba menjadi nomina, kalimat simpleks dan kalimat kompleksnya. Kalian kalian analisis setiap kaidah kebahasaan dengan contohnya 2. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang teks laporan hasil observasi, yaitu kaidah kebahasaan teksnya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan dengan hasil analisis yang kalian kerjakan di rumah. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang kalian pahami, silahkan hubungi Bu Yuli. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat, kebaikan, keberkahan dari Allah. Tetap jaga kesehatan dan selalu pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.